dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi sama aku, Kak Priti, dalam acara kesayangan kita, Inputs Inspirasi Podcast. Wah, seneng banget guys, hari ini aku tuh kedatangan tamu yang sangat spesial dan juga memiliki banyak pengalaman menarik di bidangnya. Wah, kira-kira bidang apa ya? Pasti penasaran banget kan? Langsung aja kita sapa yuk narasumber kita. Di sini udah ada kedatangan tamu spesial, yaitu Karaka. Halo Karaka, selamat pagi. Selamat pagi sahabat Inspirasi Podcast dimanapun berada. Wah, Karaka, hari ini kabarnya gimana nih Kak? Alhamdulillah dari perjalanan dari rumah ke studio lancar, nggak ada halangan sedikit pun. Baik, semua baik, alhamdulillah. Oke Kak, untuk lebih kenal lagi nih sahabat podcast, boleh dong Kakak memperkenalkan diri kepada teman-teman yang ada di rumah nih. Nama saya Arya Raka Renendra, dari Broadcasting SMK Prestasi Prima, kelas 12 nih sekarang nih, saya udah kelas 12 sekarang. Oke, Kakak udah siap nih kita tanya-tanya nih? Udah dong, mana karena kan pertanyaan? pasti kan sahabat Inputs yang ada di rumah kan berpenasaran kan, wah kira-kira Kakak ini memiliki pengalaman apa aja sih di bidang broadcasting ya Kak? Iya, Pasti pasti penasaran banget kan sahabat yang ada di rumah. Oke Kak, kalau boleh tahu nih Kakak sekarang nih lagi ada kesibukan apa sih? Karena kan mengingat kemarin kan ada PPKM selama beberapa minggu. Kira-kira Kakak itu selama di rumah tuh ngapain aja sih Kak? Saya di rumah bareng tim ya, kadang-kadang tuh saya suka bikin iklan, suka iseng bikin iklan atau foto-foto gitulah, terus ngedit bareng-bareng tim gitu di rumah biar kita selalu tetap produktif. Wih, keren banget, seru banget ya sahabat. Nah kalau boleh tahu alasan Kak Raka ini mengambil jurusan broadcasting itu apa sih Kak? Dulu saya tertariknya tuh kalau pas nonton YouTube tuh ya, tertariknya ngelihat behind the scene gitu. Jadi ini lagi syuting ceritanya nih, lagi syuting, keseruan behind the scene di belakang layarnya itu tuh, kru-krunya tuh. Saya awalnya tuh suka dari broadcasting, makanya saya mau nyoba nyebur di broadcasting. Nyebur langsung ya? Nyebur sampai langsung basah nih. gitu. Wah seru banget kan sahabat Inputs, pengalaman Kakak ini pastinya kita semua yang ada di rumah nih Kak, penasaran banget nih kira-kira tuh Kakak tuh memiliki pengalaman apa. Nah kalau boleh tahu Kakak ini hobinya itu apa sih Kak? Hobi ya, sebenarnya kalau di bidang broadcasting, untuk broadcasting hobi saya banyak Kak. Wih boleh dong Kak ceritain gitu. Suka foto-foto juga, human interest atau street photography, sambil belajar juga bareng tim itulah sama teman-teman semua juga. Suka ngedit juga, kalau ada project-project gitu kita suka ngedit atau bikin film bareng-bareng gitu kan. Seru banget ya teman-teman. Tapi keseringan sih emang saya itu human interest tuh, motret orang yang lagi di jalan. Story of human interest. Keren banget. Ada cerita di balik foto orang, tukang beca misalnya, tukang beca lagi duduk nih, terus kita foto, kita bikin cerita dari situ gitu kan. Jadi di setiap foto pastinya ada cerita di balik foto itu ya Kak? Ada story of human interest. Menarik banget kan story guys. of fotografi lah, untuk semua hasil foto tuh pasti mempunyai cerita. Di dalamnya. Entah itu cerita selagi suka, gembira, duka, itu ada di dalam suatu foto tersebut pastinya. Oke Kak, kalau misalnya boleh tahu nih, ceritain dong Kak, apa sih yang lagi Kakak sekarang ini gali atau kembangkan? Mungkin bakat Kakak. Yang lagi saya kembangkan, saya mau mencoba software editing ya. Mau belajar software editing. Tadi kan saya udah belajar ya, sama-sama belajar juga mendalami kayak Adobe Premiere Pro sesuai yang diajarin sekolah. Tapi saya mau mendalami, kan software tuh kan ada banyak Kak. Software editing tuh ada DaVinci, ada Final Cut, atau ada Adobe Audition, ada After Effects tuh ada banyak. Tapi saya lagi nyoba tuh mendalami satu persatu, lagi mempelajari gitu Kak. Saya jadi kesibukan biasanya di rumah gitu, iseng-iseng ngulik-ngulik sendiri tuh, wah ini caranya trim video atau cara nge-razor atau motong video lah gitu. Jadi belajar. Oke Kak, kalau misalnya boleh tahu nih, pasti kan Kakak kalau lagi di rumah kan suka nonton film nih. Kira-kira kesukaan film Kakak tuh apa sih dan kenapa Kakak suka sama film itu? Buat film action Indonesia itu filmnya bagus-bagus. Wiro Sableng itu bagus banget filmnya Kak. Kenapa tuh Kak? Boleh diceritain dong? Saya suka, pertama saya ngeliat behind the scene Wiro Sableng itu kebanyakan main di green screen Kak. Kebanyakan tuh di sini. Cuma pas saya nonton aslinya tuh, pas lagi itu nonton bioskop ya,
oh itu bagus banget ya, kayak asli bener di dalam hutan. Pertama itu, kedua special efeknya tuh luar biasa banget. Pokoknya di film apa Wiro Sableng itu. Terus saya juga suka film Tarung Sarung, Yayan Ruhian. Terus saya juga The Red juga suka. Kenapa tuh suka film itu? Itu membawa cerita budaya, budaya Makassar. Iya, budaya Makassar. Jadi diangkat dari cerita budaya yang kalau untuk menyelesaikan masalah tuh suruh tanding tarung sarung. Jadi dalam satu sarung tuh berdua gitu. Jadi seru banget, sahabat. Terus apa lagi gimana kak? Setelah itu apa ada film-film lagi? Mungkin kakak suka film horor atau mungkin drama, bisa kasih referensi nih kepada teman-teman inbox sekalian di rumah. Film romance paling Berhenti di Kamu, itu keren juga filmnya Roger Danuarta itu. Yang main Roger Danuarta sama Cut Meyriska, itu bagus banget filmnya Berhenti di Kamu, film romance-nya. Dapet banget. Emang ya keren banget ya Cut Meyriska itu loh. Aku juga pernah nonton kak filmnya. Nonton itu Berhenti di Kamu? Enggak, ada tapi yang main si Cut Meyriska sama yang suaminya itu ya? Iya, Roger Danuarta. Iya, sama si Roger. Itu keren banget filmnya guys. Waktu itu aku nonton judulnya itu Wajari Aku Islam, tapi kayak gitu. Itu keren banget guys. Tapi endingnya emang cukup sedih, tapi ya kalian boleh lah buat referensi film karena itu filmnya. Terus ada lagi tuh, saya lupa tuh film apa tuh. Aduh. Horor mungkin kakak pecinta film horor. Jadi kayak Ajari Aku Islam juga film, cuma itu bagus banget film itu buat referensi. Apa tuh Ayat Cinta? Teman-teman semua, bukan Ayat Cinta, apa saya lupa pokoknya itu bagus banget. Dia ada 3 itu, jadi produksi pertama 2017, terus 2020, sama sekarang nih 2021 nih ada 3. Tapi saya lupa apa tuh nama film itu bagus banget. Wih seru banget ya sahabat Infos. Tapi kalau boleh tahu nih kira-kira karena kayak ini tuh suka apa ya kayak jurusan broadcasting ini tuh dari kapan sih kak? Atau mungkin dari SD atau dari SMP? Jurusan broadcasting saya suka dari pas saya SMP. Pertama saya nyoba foto-foto daun. Terus saya nyoba saya ngeliat tuh temen bapak saya tuh dia orang entertain, dia orang dia asrada sebagai asrada di salah satu production house. Saya ngeliat kok sebenarnya kok jadi itu tuh nggak gampang juga kan. Jadi kayak yang mainin lighting atau gaffer atau yang lain. Saya ngeliat ini kayaknya seru nih kalau saya nyoba masuk ke bidang broadcasting. Nah dari SMP tuh saya pelajarin. Pertama saya cuma motret. Nah udahlah pas SMK prestasi prima nih ada jurusan broadcasting. Nah pas banget menyediakan wadah untuk anak-anak broadcasting. Dan juga fasilitasnya cukup lengkap ya. Cukup lengkap. Betul banget. Wah berarti kakak sama kayak aku dong suka broadcasting karena yang pertama lihat dari orang lain dulu ya kayak tertarik ya terinspirasi karena dulu juga papa gue nih dulu juga pernah kerja di radio film. Papa gue dulu waktu itu umur gue tuh masih 3 tahun masih 4 tahun gitu kak, jadi suka diajakin syuting waktu itu kerja di salah satu PH itu Rapi Film kalau nggak salah waktu itu. Terus juga film apa ya waktu itu, jadi kayak pernah ketemu artis. Terus gue kayak yang lihat syuting tuh ternyata kok keren gitu, tapi kayak gulung-gulung dengan orang ya, terus bisa ke tempat. Tapi bener semua tuh di job desk. Betul, jadi jiwa base itu udah ada dari kecil gitu. Bener asik banget, pokoknya di production house tuh asik. Nah di prestasi prima ini kita punya apa ya namanya wadah untuk anak-anak broadcasting yang mau memperdalam lagi, contohnya kayak Orange Studio. Jadi kita punya media di SMK Prestasi Prima ini untuk anak-anak broadcasting yang mau memperdalam lagi, namanya media Orange Studio. Jadi di sini kita diajarin sinematografi. Contohnya juga kayak Karaka ini juga kayak aku yang memilih jurusan broadcasting SMK Prestasi Prima karena memang pertama suka film, juga mau memperdalam seni fotografi, editing dan juga naskah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang emang suka jurusan ini boleh banget bergabung sama kita teman-teman di sini. Oke, Karaka, aku mau nanyain lagi nih. Menurut lu ini tuh job desk apa sih yang paling lu sukai? Menurut gue. Menurut lu. Job desk di apa nih? Job desk kayak misalnya mau bikin film, mungkin lu suka jadi sutradara? Iya, sutradara. Kalau saya sutradara, belajar jadi sutradara. Kalau di film ya. Kenapa sih mau nggak suka job desk sutradara? Karena pertama saya ngelihat sutradara itu sangat berperan penting di dalam sebuah film. Pertama yang saya lihat,
Kedua juga kayaknya ide dari sutradara itu, jadi seorang sutradara tuh harus bisa apa ya namanya, menciptakan sebuah cerita gitu dalam sebuah film. Jadi dia tuh harus tahu nih emosinya orang kayak begini dalam sebuah skrip ya. Jadi dia harus benar-benar harus tahu kondisinya gitulah, harus tahu sebuah cerita dalam film. Pokoknya sutradara tuh saya sukanya dia selalu berperan penting dalam film. Oke, jadi Raka ini udah memiliki cukup banyak pengalaman di bidang ini ya Kak. Kalau boleh tahu, boleh dong Kakak ceritain di kepada sahabat Infot sekalian, kira-kira tuh ada nggak sih suka dukanya selama masuk jurusan ini? Suka dukanya apa? Suka duka, paling saya waktu itu dukanya dulu aja ya. Dukanya pas lagi syuting tuh ya itu banyak halangan, apa hujan lah dan sebagainya. Padahal itu kayak deadline tuh udah mendekati. Saya sama tim broadcasting ini sering ikut lomba film, festival film. Jadi itu Prestasi Prima selalu kayak ngajuin, ayo ikut yuk lomba film nih, ada festival film di daerah ini, ayo kita ikut, kita bikin film bareng-bareng. Tapi ya itu pasti ada aja kendala, apa talentnya atau aktornya nggak bisa dalam hari itu, jadi kita harus ulur waktu lagi. Padahal itu deadline sudah mendekati. Ya sukanya gitu. Kalau sukanya tuh semua asik, pas lagi syuting tuh semua kompak semua. Pokoknya kompak banget, saya suka banget itu. Jadi memang dalam jurusan ini harus diterapkan banget namanya teamwork ya Kak. Teamwork, iya betul banget. Harus kompak, terus juga harus profesional dan pastinya. satu lagi nggak boleh baper kalau di film. Pokoknya betul. kita emang sering marah-marah deh pas lagi syuting, namanya sama-sama capek ya. Iya, satu marah ya kita harus bisa ini mengendalikan emosi. Betul, walaupun capek tapi juga kita semangat untuk memberikan karya dan hasil yang terbaik. Demi sebuah karya. Wah, seru banget tuh guys. Oke Kak, tapi kalau misalnya boleh tahu nih, boleh dong ceritain, pernah nggak sih Kakak dapat suatu penghargaan atau kejuaraan nih di bidang ini? Iya, di kejuaraan saya dulu pernah ikut lomba foto di sini Prestasi Prima. Saya dapat sertifikat dan piala, juara 3 itu. Foto bertema seni budaya. Terus saya pernah mengikuti lomba di TOC Tamrin itu tuh, Tamrin Jawa Timur. Ya. Saya pernah juga di situ dapat sertifikat juga. Alhamdulillah. Wah sahabat, seru banget ya. Tadi kita udah berbincang dan juga sharing-sharing banyak pengalaman dari Kak Raka, kenapa dia suka jurusan ini gitu. Mungkin boleh dong Kakak kasih pesan-pesan kepada adik-adik di rumah atau ya motivasi lah gitu untuk adik-adik yang mau masuk ke jurusan broadcasting. Untuk sahabat-sahabat semua, jangan takut dengan broadcasting ya. Broadcasting itu semuanya asik banget. Broadcasting benar-benar asik. Pertama, pokoknya kita semua diajarin deh. Namanya broadcasting itu namanya entertain. Jadi kita masuk ke broadcasting udah pasti kita adanya di dunia entertain atau dunia hiburan. Jadi tuh buat adik-adik semua yang mau mencoba hobi baru, yang mau mencoba ikut syuting atau jadi orang belakang layar deh, jadi orang belakang layar. Apa mau pokoknya gabung di broadcasting. Bener. Saya nih yang udah ini mantep udah buka broadcasting. Saya udah ngerasain sendiri. Kalau boleh tahu nih Kakak, tapi abis lulus dari sekolah SMK Prestasi Prima, Kakak mau melanjutkan kemana sih Kak? Mungkin mau kuliah di jurusan ini lagi atau mungkin mau jeda kerja dulu di bidang BC atau mau kemana sih Kak? Iya, saya paling mau jeda kerja dulu ya di production atau masukin lamaran sudah terima. Amin. Itu paling ya kuliah. Jadi mau kerja dulu baru kuliah. Kuliah. Wah, kalau enggak kuliah sambil kerja. Tapi nih Kak, boleh dong ceritain guru-guru di Prestasi Prima itu kayak gimana sih Kak? Guru-guru di Prestasi Prima itu pertama orangnya asik-asik, kedua masih muda semua, rata-rata masih muda. Saya tuh pernah tuh saking mudanya tuh saya nggak tahu kalau itu guru, saya hampir suka. Ada guru, saya kira itu bukan guru. Iya, saya hampir suka loh guys, teman-teman Infot sekarang kan sampai suka saking iya. Apa mahasiswa-mahasiswanya pokoknya masih muda semua. Saya hampir mau suka. Pokoknya pas hari Senin saya lihat guru pakai seragam. Ternyata guru ya, bukan murid ya. Saking mudanya bener. Cantik-cantik semua gurunya, ganteng-ganteng. Oke sahabat, tadi kan kita udah banyak berbincang mengenai film. Boleh dong, aku pengen nanya-nanya nih tentang hal lain nih selain film. Nanya apa nih Kak? Selain suka film, Kak Raka ini tahu aku suka traveling ya. Selain suka film, saya suka kamu enggak. Selain suka film, ya suka traveling juga, touring bareng teman-teman. Wah, biasanya Kak Raka ini kalau traveling kemana sih Kak?
Kemana ya? Kemarin saya ke daerah Sukabumi tuh, Geopark Ciletuh. Habis itu pernah ke Cibodas camping bareng teman-teman. Wah itu bener mantap Kak perjalanannya. Mantap. Saya naik motor itu Kak ke Sukabumi. Sukabumi waktu belum lama ini. Nggak capek itu Kak? Capek. Capek banget ya? Banget itu 7 jam itu dari Jakarta. Gitu ya Kak? Sama teman-teman semua. Jadi cerita tuh di sana pertama mau bikin konten. Jadi kita mau kayak apa namanya bikin sinematik, bikin video-video pendek, short video gitu. Mau apa namanya bikin nih tentang Geopark Ciletuh nih pantainya begini. Tapi itu udah nggak keburu, udah capek banget sampai sana juga. Dari Jakarta udah capek banget. Nextnya Kak Raka mungkin ada rencana atau planning abis dari wisata itu rencananya ke depannya mau ke daerah mana tuh Kak? Atau mungkin mau ke Bali, mungkin ke Papua? Iya, ke Bali. Saya mau ke Bali. Aku juga pingin guys ke Bali karena Bali itu keren banget ya. Keren banget, apalagi pantainya guys. Pantai Kuta dari Bali itu keren. Betul banget. Aduh. Jogja juga. Saya kan asli kampung saya di Jogja. Kampung saya. Oh, Kakak asli dari Jogja? Dari Jogja, kampung saya di Jogja. Ih, serius? Kok saya baru tahu ya? Saya kira tuh Kakak tuh asli sini. Jadi ada keturunan Jogjanya ya Kakak? Wah seru banget. Kakak ini keren banget guys. Selain dia menyukai film, Kakak ini juga hobi traveling. Jangan dong Kak. Oh ya, kayaknya kita masih mau berbincang-bincang lagi atau mungkin aku tutup nih Kak? Oke, paling kita istirahat dulu ya. Mungkin Kakak sampai mau minum dulu ya. Ini kalau Kak, program Inpods ini apa namanya? Inspirasi Podcast. Inspirasi Podcast ini yang bikin siapa Kak ini Kak? Yang bikin itu tim kami dong maksudnya karena studio. Iya karena kita ini kan ya anak-anak broadcasting sekolah prestasi 5 yang diajarkan untuk kreatif. Jadi di sini kita memang mau sharing-sharing pengalaman juga berbagi cerita. Jadi membuat suatu wadah yang namanya Inspirasi Podcast. Iya, selain itu kita juga biasanya ada talk show, juga ada program-program lainnya. Jadi isinya itu memang ya berbagai pengalaman menarik dari siswi ataupun alumni-alumni SMA dan SMK prestasi 5 Kak. Ya gitu. Berarti namanya Inspirasi Podcast. Betul jadi banget. Mengundang narasumber yang bisa menginspirasi. Betul banget. Saya yang diundang, saya nggak menginspirasi orang. Bisa dong Kak, pastinya suatu saat bisa pasti. Oke Kak, aduh sayang banget kita udah ada di penghujung acara. Padahal masih pengen berbincang-bincang lagi sama Kak. Ini udah mau selesai Kak? Udah Kak. Nah saya mau nanya nih sama hostnya nih Kak Priti. Kalau Kak Priti nih kenapa dulu bisa? Jadi kayak boleh. Kenapa Kak Priti tuh suka di bidang broadcasting? Oke, karena yang pertama itu aku tuh jiwanya tuh sosial Kak. Jiwa sosial. Iya, jadi orang. Kenapa bisa ke broadcasting dengan jiwa sosial itu? Iya, karena pertama itu ya alhamdulillah gitu ya dikasih bakat, maksudnya percaya diri aja gitu kalau misalnya udah di depan kamera gitu. Aku juga nggak tahu kenapa loh Kak. Iya, kalau misalnya udah di atas panggung tuh rasanya udah gitu. Udah lost aja. Kayak lost aja gitu, bodo amat, kayak cuek. Karena menurut aku public speaking itu adalah dimana kita kuncinya itu adalah cuek dan juga percaya diri. Bener sekali. Iya bener. Karena kalau misalnya kita jadi pembicara, ya itu adalah waktunya kita untuk show your skill aja gitu. Ya betul banget teman. Jadi public speaking itu dia bisa jadi news anchor ya kayak. Bisa banget. Jurnalis. Karena itu melatih bahasa ya. Iya, buat teman-teman yang memang punya bakat atau misalnya minat di bidang public speaking bisa banget gabung. Nanti ya aku sedikit-sedikit ajarin lah karena juga aku masih belajar Kak. Kalau Kak Priti ini biasanya kalau di Prestasi Prima ini suka dipanggil nggak sih Kak? Maksudnya dipanggil untuk jadi host di kayak acara gitu. Misalnya orang studio mau ngadain acara nih, acara apa lah gitu. Ya. Kak Priti sering nggak dipanggil tuh? Ya alhamdulillah kadang kalau misalnya ada berbagai acara ya dipercayai untuk menjadi host. Yang kadang talk show atau MC atau webinar atau student career expo, terus juga ya jadi MC kemarin 17-an. Berarti Kak Priti udah dikontrak lah kan ya? Iya kayaknya udah dikontrak sampai lulus nanti. Iya, saya sih lulus dikit lagi, doain aja teman-teman semoga lulus baik. Ada rencana Mas Kak mau nyoba dulu mungkin SNMPTN atau SBMPTN? Iya pasti itu. Jalur mandiri. Itu pasti banget mau nyobain. Saya tuh punya impian Kak, kuliah di
apa IKJ kalau nggak diisi gitu. Saya punya impian gitu. Tapi Betul banget, ya. Habis lulus saya harus nyari PH dulu buat. Karena memang selagi masih muda kita harus punya banyak relasi pertemanan, juga banyak pengalaman, dan juga harus menggapai pendidikan setinggi mungkin ya kan. Dulu saya juga pernah diajarin tuh meliput-liput berita sama sahabat saya, ada orang jurnalis, sahabat saya tuh jurnalis ada di sebuah media. Saya pernah tuh diajarin itu. Nah, saya pertama tuh awal-awalnya saya diajak tuh mau ngeliput nih, ayo di sini, ayo saya berangkat bareng-bareng. Oh, saya ngeliat nih, oh ternyata gini ngeliput. Jadi saya bener-bener suka banget ya di bidang jurnalis atau syuting-syuting gitu. Saya suka banget. Saya juga suka Kak di bidang kayak jurnalis, mungkin kayak di bidang menulis. Tapi biasanya tuh kalau nulis itu enaknya tuh kayak misalnya lagi ada suatu apa gitu ya. Misalnya apa dituangin dalam puisi atau langsung cerita itu kayak harus kesedot gitu. Bener-bener kan. Apalagi kalau kita ngedit ya, kalau kita ngedit film tuh, emang kita tuh bener-bener harus nunggu mood. Jadi kita harus mood banget. Iya. Karena kalau misalnya nggak mood juga kita malas banget ya untuk menjadi itu tuh kayak rasanya tuh gak mood banget gitu teman-teman. Oke, karena Kak sayang banget kita udah ada di penghujung acara. Udah selesai kayaknya. Kita udah bisa kan emang masih mau bercerita lagi Kak. Udah cukup kan? Udah cukup ya. Oke, boleh dong Kak kasih pesan dulu buat teman-teman di rumah yang mungkin sekarang lagi ada di jurusan BC atau mungkin mau masuk ke perguruan tinggi gitu. Semoga inspirasi podcast ini bisa benar-benar menginspirasi kalian. Saya membagi pengalaman saya di bidang broadcasting, suka duka saya. Cobain semua di bidang broadcasting itu enak benar. Di bidang hiburan tuh enak. Pokoknya broadcasting bukan hanya bikin film, broadcasting bukan hanya syuting gitu. Banyak. Saya tuh PKL ini Kak. Boleh dong ceritain tuh satu lagi nih pengalaman Kakak PKL. PKL saya di Radio Republik Indonesia di Jakarta Pusat, Jalan Merdeka Barat. Saya di situ sebagai redaksi di RRI itu. Saya sebagai redaksi dipercaya sebagai redaksi. Jadi saya ngedit naskah yang mau tayang di radio nanti sore. Namanya Radio Tangga Bencana. Di RRI itu punya program namanya Radio Tangga Bencana. Jadi saya sebagai redaksi itu jadi orang lapangan ngeliput beritanya ke saya, baru saya bikin naskah. Kalau nggak saya ngedit tuh naskahnya begini-gini buat tayang nanti sore gitu. Di RRI itu saya banyak belajar pengalaman. Sebelumnya saya belum pernah tuh di bidang-bidang kayak penyiar radio atau redaksi atau ngedit naskah. Saya belum pernah. Saya cuma hanya syuting. Tapi di broadcasting ini ternyata luas, bukan hanya syuting, bukan hanya ini. Bukan hanya sebagai seorang MC, host atau sutradara ya Pak. Tapi juga banyak banget, luas banget. Saya di situ waktu itu ngedit naskah yang mau tayang nanti sore. Itu saya selama 3 bulan tuh. Tadi saya mau di rolling di bagian kamera. RRI kan punya siaran juga, RRI.net namanya, sama program luar negeri Voice of Indonesia namanya. Saya pas dilihat kinerja saya sama tim tuh, wah nih bener nih, kamu bagus, udah kamu gak boleh pindah-pindah, di sini aja katanya gitu kan. Jadi saya dibikin redaksi terus. Iya, dapat lampu hijau dan nanti lulus bakalan dipanggil kerja lagi nih. Semoga aja ya, amin. Semoga inspirasi podcast bisa menginspirasi kalian begitu. Boleh dong Kak kasih pesan-pesan buat adik-adik kelas yang mungkin lagi mau PKL nih ya bulan Januari. Mungkin bisa dikasih pesan kepada adik-adik kalau PKL itu kayak kita tuh harus ngapain aja sih Kak? PKL pertama tergantung kita ditempatkan di mana. Pertama, kedua tergantung kita ditempatkan di job desk apa. Ada tuh tim saya ditempatkan di kayak bagian apa sih namanya? Ya gitulah syuting-syuting gitu. Terus ada juga tim saya yang ditempatkan di bagian ngedit-ngedit di Liga Game. Ada pokoknya Prestasi Prima tuh punya luas deh tempat-tempat PKL. Bekerja sama ya, sama tempat-tempat PKL yang ya banyak lah, cukup banyak. Ada juga PKL yang di MTMC Polri. MTMC Polri. Ya. Tapi saya lupa tuh dia sebagai apa di situ. Ada juga di situ. Okay. Pokoknya luas. Ada juga di Channel E ya Pak ya. Channel E ada. Terus masih banyak lagi pokoknya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik di bidang broadcasting, jangan ragu-ragu untuk join di broadcasting SMK Prestasi Prima karena pastinya setiap tahun akan ada kegiatan dan juga acara-acara yang sangat menarik dan juga membangun kreativitas kita pastinya. Benar sekali kak. Bener banget
kan Kak? Bener banget. Oke, apalagi ini nih, di sedikit cerita di studio Orange Studio Presisi Prima nih, alat-alatnya bener-bener lengkap kawan-kawan semua. Alat-alat yang bener-bener lengkap kayak kamera nih, sekarang kita pakai kamera Sony NX. Terus ada kamera Lumix G5, drone kita ada. Widih, ada apalagi terus lighting. PC editing kita ada. Juga kita memiliki lab broadcasting ya. Broadcasting, labnya ada, studionya ada. Kalau boleh tahu jurusannya ada apa aja sih Kak di sini? Wah, di sini banyak, ada multimedia, ada TKJ, ada RPL, juga ada SMA ya Kak ya? Ada IPA dan juga IPS teman-teman. Jadi mungkin yang suka gambar, desain-desain, tertarik mungkin masuknya di multimedia. Yang suka fotografi, suka nulis, suka editing, boleh masuk ke jurusan broadcasting teman-teman. Jadi yang paling penting itu adalah sesuai dengan skill kita dan juga apa ya Kak? Jadi ya sesuai dengan skill lah pokoknya teman-teman. Iya, jadi jangan sampai salah pilih jurusan. Iya, kita suka di bidang animasi ya, kita gabung multimedia. Jadi yang sefrekuensi sama kita ya, yang se-circle gitu. Jadi ya, jadi kalau misalnya nanti kita mau bertukar pikiran atau mau bertukar karya, ya nyambung teman-teman. Tapi kalian juga kalau misalnya mau belajar juga jangan takut-takut untuk nanya ke kakak-kakak kelas atau teman-teman yang mungkin udah ahli gitu. Baik semua. Karena semua di sini orang-orangnya ramah sekali dan juga baik-baik. Gitu kakak. Gitu. Okay. Aduh kakak, terima kasih. Udah cukup jelas. Iya, cukup jelas ya buat Terima kasih kita. buat Presisi Prima udah menyediakan wadah InPods, Inspirasi Podcast. Yes. Semoga bisa membantu. Oke, mungkin buat teman-teman yang tertarik, mau nanti kita nextnya mau undang siapa, Ya, mau ngomong apa lagi, bahas apa lagi, tema apa, ya boleh. mungkin bisa ya ke komen lah ya guys. Oke, mungkin cukup kali ya kakak ya. Oh, Karena Kak mungkin Priti ini udah sekarang 20. berarti kelas 12 Kak Priti? Iya, sampai kakak kita sekelas. Kita emang sekelas. Iya. Kak Priti yang mana duduknya ya? Oh, Kak Priti di belakang duduknya ya? Di belakang, karena nggak suka di depan. Oh. Dan di belakang adem kan, bisa tidur gitu. Oh, berarti Kak Priti ini sama saya sama, dikit lagi lulus nih. Alhamdulillah, semoga kita bisa lulus dan menghasilkan, memberikan yang terbaik. Iya, semoga begitu. Amin. Oh ya, karena kita kan udah 20 menit lebih nih kayaknya nih ya. Dari tadi nih kita udah sharing-sharing banyak pengalaman. Oke, sahabat Inspirasi Podcast kalian yang berada di rumah, serem banget rasanya hari ini udah ada Karaka yang berkesempatan hadir. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih banyak Karaka, terima kasih banyak yang udah mau berkenan hadir di acara Input kita pada hari ini. Oke teman-teman, sayang banget kita udah dari penghujung acara. Semoga acara hari ini memberikan banyak motivasi dan juga bermanfaat kepada teman-teman kalian yang ada di rumah sekalian. Oke teman-teman, aku Kak Priti dan juga Karaka, narasumber kita yang sangat begitu baik hati juga ramah nih ya guys, asik banget guys. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah menonton. Jangan lupa ditonton dari awal sampai habis dan juga di-share ke teman-teman sekalian biar banyak yang nonton. Dan juga kalian boleh komen di bawah mau undang siapa lagi atau mau bahas apa lagi. Bener banget ya Kakak, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Selalu sukses, selalu sehat dan selalu memberikan karya-karya yang baik ke depannya. Dan semoga apa yang kita mau hari ini, yang kita doakan hari ini dapat terwujud. Amin. Oke, aku Kak Priti, Raka dan juga seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak dan kita tutup dengan apa Kak? Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Wow.